Mikrobiologi. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Yusuf. Saya Anissa Aulia Rahmat. Saya Putri Rasmiati. Saya Sanadi. Akan menjelaskan bagaimana cara membuat sumbat. Yang pertama, kita sediakan kapas dan kain kasak. Nah, untuk pembuatan sumbat, kita gunakan tabung reaksi dan labu Erlenmeyer. Di sini saya akan mencontohkan cara membuat sumbat dengan alat tabung reaksi. Kira-kira kapas yang digunakan jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kapas dimasukkan ke dalam kasak. Setelah itu kita gulung kasanya sehingga membentuk lingkaran. Untuk pengguntingan kasak diusahakan jangan terlalu lebar dan jangan terlalu kecil. Setelah terbentuk bulatan seperti ini, kasak kita ikat dari ujung ke ujung. Setelah kapas dan kasak bisa dikira-kira masuk ke dalam mulut tabung reaksi, kita coba dan dengarkan bunyinya hingga seperti ini. Apabila sumbat tersebut sudah selesai, maka kita gunting sumbat agar membentuk lingkaran. Agar sumbat tersebut berbentuk lingkaran, maka ujung kasanya kita gunting. Sehingga bentuk sumbat yang benar akan dapat menutupi mulut tabung reaksi seperti ini. Oke, baik, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membungkus tabung reaksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa-apa aja yang harus disiapkan. Yang pertama itu ada tabung reaksi, kemudian ada kertas sebagian, kemudian ada karet gelam, dan ada sumbat. Oke, langsung aja. Yang pertama, siapkan tabung reaksi, kemudian tutup dengan menggunakan sumbat sampai rapat, sampai tidak ada udara. Lalu letakkan tabung reaksi di bagian ujung dengan kemiringan 45 derajat, lalu lipat dan bawahnya juga dilipat. Oke, selanjutnya gulung kertas sampai menutupi tabung reaksi hingga tertutup semua. Kemudian lipat bawahnya dan ikat dengan menggunakan karet gelam. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Oke, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara membungkus cawan Petri. Alat yang akan digunakan yakni ada cawan Petri itu sendiri dan kertas. Kertas yang digunakan jangan setengah, yakni kertas full. Nah, pertama-tama cawan Petri diletakkan di atas kertas. Setelah itu, kedua ujung kertas di sini ditarik dan dilipat sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu kita putar kertas yang sudah dilipat tersebut, kita lipat setengahnya. Perlu diketahui, apabila membungkus cawan Petri, tabung reaksi, dan Erlenmeyer, tulisan-tulisan di kertasnya itu diletakkan di bagian luar sehingga dalam proses sterilisasi cetakan tulisannya tidak terjiplak di alat yang akan kita gunakan. Setelah terbentuk seperti ini, ujung keduanya dilipat seperti ini.
Setelah itu dilekukan ke belakang. Begitupun untuk ujung yang satunya. Kita lipat. Dan seperti ini. Untuk pembungkusan cawan petri tidak perlu menggunakan karet gelang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara pembungkusan Erlenmeyer. Alatnya yakni di sini ada logo Erlenmeyer, ada sumbat, karet gelang, dan kertas. Kertas yang digunakan yakni kertas yang tidak sebagian atau penuh. Nah, untuk langkah pertamanya, terlebih dahulu kita masukkan sumbat ke dalam logo Erlenmeyer. Cara menutup atau menyumbat Erlenmeyer diusahakan harus terdengar bunyi seperti ini. Tandanya tidak ada udara yang masuk ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu, kita bungkus labu Erlenmeyer dengan posisi labu di bagian ujung, kira-kira 3/4. Setelah itu, bungkus labu tersebut dengan membungkusnya seperti mirip dengan membungkus makanan. Untuk bagian ujung kita lipat seperti ini. Selanjutnya sisa kertas yang panjang kita lipat juga sehingga membungkus labu Erlenmeyernya dengan penuh. Setelah itu kertasnya kita lilitkan sehingga menutupi permukaan labunya. Setelah labu terbungkus, karet gelang yang digunakan sebagai pengikat di sini digunakan dua. Yang pertama untuk bagian atas, dan yang terakhir jangan lupa dari atas ke bawah. Seperti ini. Saya akan menjelaskan mengenai sterilisasi kering. Sebelum melaksanakan praktikum, alat yang digunakan harus dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Untuk melakukan sterilisasi, di sini kita gunakan oven. Sebelum menggunakan oven, pastikan aliran listriknya sudah tersambung. Nah, ovennya di sini masih dalam keadaan off. Untuk menghidupkannya, kita tekan bagian ini. Sudah terlihat bahwa oven ini sudah on. Kita lihat suhunya, suhu di dalam ovennya itu 61 derajat Celcius. Untuk sterilisasi kering sendiri, suhu yang dibutuhkan yaitu 121 derajat Celcius. Jadi kita atur suhunya dengan menekan tombol set, kemudian putar bagian ini sampai suhu menunjukkan 121 derajat Celcius. Setelah itu lepaskan tombol setnya. Jika suhu sudah disesuaikan menjadi 121 derajat Celcius, tinggal kita masukkan alat yang akan dilakukan sterilisasi. Kita buka ovennya, kemudian masukkan alat yang akan dilakukan sterilisasi. Yang pertama ada cawan petri, ada labu Erlenmeyer, dan ada tabung reaksi. Setelah itu kita tutup ovennya. Kemudian tunggu suhu di sini menjadi 121 derajat Celcius. Jika suhunya sudah naik menjadi 121 derajat Celcius, itu menunjukkan bahwa proses sterilisasi kering ini sudah selesai. Kemudian kita keluarkan alat yang ada di dalam ovennya. 너의 손을 잡고 어디든지 go go 언제든 you always by